Jadi HP suami itu saya bajak, Pak. Saya promosiin pada Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini jarak jauh ya. Ngobrolnya ini sama Bu Uci atau Cici. Ini teman kuliah sekarang jadi istrinya dokter, terus sama pebisnis juga konten creator. Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Amin, ya. Pertama-tama apa kabar Ci? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Sehat, yang sehat, yang nggak sehat nggak sehat. Oke teman-teman. Sehat-sehatin. Hari ini nih kebetulan kan untuk lunch time talk-nya saya pengen ngobrol sama satu temen kuliah juga, terus saya juga pengen dapat insight dari yang content creator juga. Bu Cici nanti bisa di follow, nanti saya kasih linknya ya. Oke, untuk pertama Bu Cici, dulu setelah kuliah kan saya tahunya Bu Cici itu kerjanya di bank ya atau pembiayaan gitu ya. Bisa diceritain dulu nggak? Ya, perkenalan dulu dong, Pak. Oh boleh. Iya ya, kenalan dulu sampai lupa. Assalamualaikum. Ya, saya dengan Cici. Waalaikumsalam. Ya, ini dulu komti saya, Pak Nanda ini. Dulu kan saya lulus tahun 2012 ya, Pak ya. Sebelum lulus pun, sebelum kompre saya sudah nyoba-nyoba nih nyari-nyari kerja kayak gitu. Karena memang pada dasarnya aku ini orangnya nggak bisa yang diem kayak gitu, nanti habis lulus terus nganggur gitu. Aduh, rasanya kayaknya gimana gitu. Makanya Iya, sebelum iya. kemana ya dulu ya, ke PT yang di Lampung, terus ya beberapa perusahaan, terus ke Radar juga saya masuk. Sebelum di bank, dulu itu saya kerja di farmasi, Pak. Cuma ngambil 3 bulan. Oke. Ya mungkin masuk, tapi mungkin dalam hati tuh kurang seret atau kurang cocok gitu ya, Pak. Yang namanya masih awal-awal mau nyari-nyari lah, istilahnya batu loncatan gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Nah, setelah di farmasi, kemudian saya dapat penempatan itu di Palembang, nyoba itu cuma 3 bulan. Setelah itu udah masuk kerja 3 bulan, tapi saya juga nyoba-nyoba masuk ke tempat lain kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya, qadarullah saya keterima di perbankan. Oke, BTN ya waktu itu ya. Pembiayaan, Pak, di situ. Nah, di situ di bank itu alhamdulillah cocok, akhirnya sampai 7 tahun dan itu udah mutasi keliling-keliling ke Lampung, ke Palembang, ke Jambi, sampai akhirnya ke Jawa di Tegal itu setelah menikah gitu. Oh, 7 tahun berarti ya justru ya dari 2013. Sampai dengan resign itu 7 tahun dari 2013 awal. Saya belum lulus, Pak. Gitu. 2020. Saya kan lulus 2014. Oh, Agak panjang ya. bentar ya, Pak. Bentar ya. Sih dikit. Karena waktu itu sempat jadi ketua itu loh, Ci. Jadi sempat memang nunda kuliah kan setahun. Tapi worth it sih kalau menurutku. Pengalaman yang aku dapat waktu itu ada impact untuk yang sekarang kayak gitu. Oh, iya pasti. Oke, di perbankan 7 tahun. Terus setelah menikah resign atau sebelum menikah justru resignnya? Setelah menikah itu resign, itu pun menikah udah jalan 2 tahun apa ya? Menikah itu kan 2016, saya resign baru 2020. Oh gitu. Berarti masih lanjut ya, Udah punya anak 2, saya baru resign.
pas mau pindah ke Solo. Oh gitu. Jadi sempet jauh-jauhan gitu sama suami nggak? Enggak ya? Iya, suami nggak mau jauh-jauhan, jadi suruh resign. Oh gitu. Jadi ini ya teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya lebih panjang, saya perlu jelasin suaminya Bu Cici ini, Mas Heru itu dokter. Terus sekarang lagi ambil spesialis ya di Solo. Solo ya? Ya, spesialis paru. Nah jadi Sekeluarga ikut pindah ke sana. Nah, itu juga. Jadi dari tadinya yang kerja, terus sekarang jadi ibu rumah tangga, gimana rasanya? 2020 Kaget. ke 2023, 3 tahun. Sebenarnya 2020 itu kan belum pindah, resignnya 2019 akhir, pindah ke 2019 itu kan disuruh resign. Alasan pertama sebenarnya sebelum sekolah itu kenapa ambil resign, karena anak kedua. Anak kedua itu kan yang ngasuh, yang pertama dipegang pengasuh satu, yang kedua ini kalau misalkan mau dua-duanya dipegang satu kan kasihan Pak. Oke. Tapi ya itu tadilah udah rencana Allah, dapatnya tuh susah, masuk sebulan keluar, nyari lagi kayak gitu kan. Jadi ya itulah mungkin udah rencana Allah juga sih sebenarnya, sama suami diminta kayaknya memang mesti harus resign aja Anda, katanya kayak gitu. Jadi dipegang sendiri gitu, istilah lebih terpercaya juga, katanya kayak gitu. Kalau masalah rezeki atau apa insya Allah lah ada, katanya kayak gitu kan. Awal-awal iyalah Pak, namanya orang biasa kerja megang duit sendiri kaget ya. Jadi itu biasanya uang jajan kan ada sendiri atau apa gitu, tapi balik lagi suami udah nggak mengizinkan untuk kerja, ya insya Allah ngikutin suami juga, yakin aja lah, pasrah gitu. Ya itu mikir kok kayaknya ini ya apa, kalau cuma diem-diem aja kayak gitu ngurus anak sih memang sih prioritas sama suami, tapi maksudnya gimana caranya jadi ibu rumah tangga tapi juga tetap berpenghasilan gitu. Nah akhirnya di sini kan saya orang Palembang, maksudnya suami juga orang Palembang. Pertama-tama itu nyoba-nyoba, emang seneng bebikinan masak apa kayak gitu kan. Nah, terus awal-awal itu saya nyoba bikin pempek kayak gitu, Pak. Nah, bikin pempek, terus saya coba bagi ke tetangga-tetangga kayak gitu. Berbagi lah istilahnya kayak gitu kan, biar nyicip nih pempek, kan saya udah tinggal di Jawa. Jadi biar nyicipin makanan Palembang kayak gitu. Saya bagi-bagi ke tetangga. Nah, dari situ, dari mulut ke mulut, tetangga katanya, kok enak ya, enak Mbak Cici. Iya. Padahal aslinya pertama-tama tuh nggak pede, mau ngasih nggak ya gitu kan awalnya. Tapi ya insya Allah kata suami enak, oh ya udah berarti saya coba beraniin, saya bagi-bagi. Nah itu dari mulut ke mulut, kata tetangga itu enak. Akhirnya di situ mereka pada pesan untuk acara yasinan, acara oh, Masya Allah, kataku. Nah, kok kayaknya ini bisa nih dijadiin peluang usaha, kata saya gitu kan. Nah, terus saya coba izin sama suami, kayak mana Bi, boleh nggak kalau jualan pempek? Oh ya boleh dong, katanya. Ngapa nggak boleh, katanya kan, kayak gitu. Nah, dari situ nyoba nyari yang ini agak banyak ikannya, nyoba-nyoba, terus promosi ke rumah sakit, tempat sekolah suami. Iya. Sering lihat itu di statusnya Bu Cici tuh. Jadi HP suami tuh saya bajak Pak, saya promosiin Pak. Bisa ya, bisa. Saya bajak, saya buat update status kayak gitu kan. Padahal kan biasalah laki-laki kan jarang ya update status atau apa. Nah tiba-tiba kok update status, terus isinya pempek jualan gitu. Jadi temennya semua itu kaget. Suamiku, ini apa dah, katanya. Iya aku buat status katanya untuk jualan, kata. Ya Allah, kawan-kawan pada nanya galau, katanya kan. Nah disitulah jadinya laris, open order, ya alhamdulillah
Jadi setiap kali suami berangkat ke rumah sakit itu Kak selalu bawa kantong kresek itu isinya pempek. Itu ya, Oh, memang gini sih, Bu Cici. Menurutku ya, ketika kita biasa kerja, terus kita punya basic ya pendidikan lah ya di kampus juga diajarin. Ketika kita Nggak kerja itu jadi tumbuh jiwa wirausahanya memang ya, apalagi Iya. teman-teman udah kelihatan ya. bahasanya ya Bu Cici itu ya Palembang asli. Jadi saya dulu kenal Bu Cici juga ya memang Palembang asli. Jadi sense of empek-empeknya itu pasti ada. Nah nanti Bu Cici, kan saya tahu kayaknya Bu Cici Shopee juga ya Nah di itu Pak, tempenya. jadi semakin ini kan saya coba loh kalau orderan cuma lewat WA atau apa kok kayaknya kurang berkembang gitu. Nah, list dan lain sebagainya, kenapa nggak aku coba gunain gitu. Dan kan sharing kayak mana cara jualan di marketplace, terus yang kayak GoFood, Gojek dan lain sebagainya. Nah, produk cuma berapa awal-awal itu ya 5 apa 10 gitu. Alhamdulillah ada yang beli satu ngasih review bagus, ada beli satu review bagus, masya Allah, alhamdulillah sampai dengan Nanti ini saya linknya ya, walaupun ini sebelum ke topik yang selanjutnya nanti tolong dibagi linknya biar tak masukin ke videoku nih teman-teman. Walaupun subscriber sama viewernya itu belum sebanyak Bu Cici nih, tes pembahasan selanjutnya. Nanti kita coba kasih di link deskripsi juga. terus kalau ada sampel produk fotonya atau video nanti saya dikirim ya biar tak masukin ke videonya ya. mau nyicipin pempek aku boleh banget. Boleh kalau mau dikirimin. Nanti saya kirimin alamatnya. Iya juga ya Pak ya, kali aja ada yang ini orang Palembang atau apa kalau mau nyoba. Nah, pempek aku ini karena kan kondisinya di vakum Pak. Di vakum jadi dia tuh tahan sampai pengiriman luar kota. Dia kalau di suhu ruang itu bisa tahan sampai 6 hari. Kalau Normal. Iya. Itu Kalau 6 di hari. Lampung, di Lampung itu memang apa ya Bu Cici ya, kalau pempek itu ya salah satu makanan favorit juga ya, mungkin karena kita dekat dengan Palembang ya. Nah, di Lampung kan iya ada juga Tap. di sana. Tapi kalau di Lampung itu banyak pakai ikan ini Pak, ekor kuning. Cuman memang saya bilang Bu Cici ya, kalau untuk yang enak itu nggak banyak sih, nggak banyak. Nah kalau di tempatku sekarang Deh, itu makanya pempek aku. ada pempek, bukan yang enak banget sih, tapi dia cukup terkenal di Lampung Timur, namanya pempek Sukadana, dan itu bukan yang khas Palembang banget sih, dia lebih ke sudah kelampungan pempek, tapi cukanya memang yang bagus sih dia itu, jadi sampai sekarang sih masih oke. Tapi nanti kalau Bu Cici mau di sampling nanti tak share di perusahaan nih, banyak juga yang suka pempek. Ini yang videoin ini suka juga pempek kayaknya. Nah, teman-teman yang lain udah pada order Mas Gandhi, terus orang-orang GM. Oh iya. Boleh. Oh ini nanti kayaknya perlu diwawancara yang pengusaha-pengusahanya, ada Bu Cici, ada Pak Rahmat nih nanti ya, kayaknya perlu diajak ngobrol ya. Benar-benar. Bisnismen yang tadinya bekerja, cuman kalau Pak Rahmat beda sih ya, dia sengaja resign karena mau usaha kan. Kalau Bu Cici lebih karena ya sudah disuruh resign terus akhirnya punya ide usaha. Oke. Next Bu Cici. Peluang. Saya pertama kali itu sebelum belajar sih, ini saya kan masih belajar juga ya buat YouTube kayak gini kan. Nah itu awalnya waktu itu Bu Cici tuh sempet WA atau apa ya, subscribe dong apa ya waktu itu. Nah ternyata Bu Cici sekarang juga konten kreator. Minta tolong bantuan. Videonya teman-teman nanti saya kasih link juga, itu banyak soal dunia anak-anak, terus sekarang fokus ke masak kayaknya ya. Fokus ke masak. Puding, Nanti teman-teman yang nonton video ini yang suka nanti bisa dilihat juga channelnya Bu Cici, di subscribe jangan lupa. Walaupun itu tadi sih lebih banyak punyanya Bu Cici, sekarang sebentar lagi kayaknya jadi jadi konten kreator yang sukses juga ini bisnis. Oke, konten kreator juga. Ya, amin.
Kemarin tuh gini Bu Cici, Kan buat video react ya. itu ada satu video yang menurut Memang menarik, dia bahas soal pekerjaan paling oke di 2023. Nah, menurut dia pekerjaan yang paling oke itu kita tetap punya pekerjaan utama nih kayak Bu Cici, bisnismen gitu kan, buat MP dan sebagainya. Tapi di samping itu juga ada freelancer atau konten kreator atau hal yang lain katanya. Kenapa? Misal nih kalau konten kreatornya itu lagi merintis kayak kita, atau freelancernya lagi sepi job, itu masih ada untuk makan sehari-hari. Notnya di video itu, kalau perutnya lapar ya nggak bisa kreatif katanya. Artinya apa yang kita lakukan sekarang, kayak saya sekarang juga kan. Nah, kita shoot ini di jam yang nggak ganggu jam kerja, terus walaupun dengan fasilitas apa adanya masih bisa jalan sambil berjalan kayak gitu. Harapanku sih ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang punya banyak waktu luang dan mau ngerjain hal-hal yang positif. Jadi banyak sekali peluang sebetulnya, kalau menurutku seperti itu. Nah, sekarang cerita dulu YouTube Gimana sekarang? Pertama awal-awal tuh iseng-iseng sih Pak, iseng-iseng. Makanya kan kontennya masih random ya, konten itu awal. Hobi ngerekamin kegiatan anak. Nah, atau apa kegiatan anak tuh suka aja tak videoin kayak gitu. Apa juga merekam apa pemandangan atau apa gitulah. Ini HP lama-lama penuh nih kayaknya, kayak gitu. Sayang kayak gitu kan. Terus ngeliat-ngeliat YouTube, loh, kawan ini YouTube-nya udah ini rame gitu-gitu lah. Pokoknya ngeliatin punya kawan beberapa itu, wah Masya Allah ada yang sudah berpenghasilan juga gitu-gitu dan lain sebagainya lah. Ngobrol lah sama suami juga, sharing kayak gitu kan. Coba aja ndak bikin katanya kayak gitu, bikin YouTube apa ya Bi katanya. Ya itu daripada video anak itu kehapus kan di memori HP penuh, namanya masih HP-HP ceng-cengpo kan cepet penuh. Ceng-cengpo ya, udah lama nggak denger ceng-cengpo ya. Nah jadi disitulah coba, oh iya juga ya. Nah makanya awal-awal itu masih random. Terus kepikiran juga anak itu kan suka kadang main game sama suami. Nah walaupun itu cuma bisa boleh megang HP itu hari Sabtu Minggu pas waktu libur maksimal 2 jam. Nah sama suami ya udah coba bikin konten game anak kayak gitu. Nah udah terus coba ngedit-ngedit. Pertama ya verifikasi dulu sama suami nih, kalau ngeditnya kayak gini kayak mana Bi? Boleh katanya kayak gitu. Ya udah akhirnya pede ngupload kayak gitu, satu, nyoba lagi dua kayak gitulah terusan. Terus pas jalan-jalan, nah pas jalan-jalan ini kemarin-kemarin banyak jalan-jalan video-video tak editin, masukin lagi kayak gitu. Nah seiring jalan sambil ngemis lah Pak, pertamanya kita ngemis subscriber ke teman, saudara. Iya masih berasa itu, saya masih berasa itu sekarang. Ya pokoknya semualah aku share ke teman-teman, suami juga minta bantuannya nge-share kayak gitu juga. Nah alhamdulillah kok naik gitu ya, walaupun dikit-dikit ya pokoknya berangsur aja lah kayak gitu, ngikutin terus aja kayak gitu kan. Nah terus dipikir-pikir, tapi kok kayaknya kalau kontennya tentang anak-anak ya namanya kita ini kan dari orang biasa gitu Pak ya, bukan kalangan selebritis. Kalau kalangan selebritis itu anaknya di-upload itu langsung banyak berjubel yang nonton. Yang bermanfaat kali ya katanya. Jadi aku setiap kali video atau apa tuh aku evaluasi Pak, kenapa ya kok kayaknya yang nonton segini-gini aja naiknya kayak gitu loh Pak. Jadi aku ini kan evaluasi. Nah, coba iseng-iseng yang konten sama anak yang masak Pak, ada yang masak. Iya. Nonton yang itu aku nonton yang belajar masak sama waffle. Iya. Bikin waffle itu tapi anak yang ngomong, masih konten anak. Nah, itu alhamdulillah, loh kok ini lebih cepet kata saya kan. Naik. Oh, apa aku beralih ya katanya kayak gitu. Masih ngambang-ngambang kayak gitulah pokoknya. Masih ngambang-ngambang. Terus oh kayaknya orang itu memang lebih hal yang ini yang bermanfaat gitu apa. Nah, akhirnya
nyoba masak-masak kayak gitu. Nyoba masak-masak, sebelum masak-masak itu jalan-jalan ke villa, itu juga cuma iseng-iseng, coba tak rekamin, terus tak bikin video, itu lonjakannya juga ya lumayan lah daripada video yang lain gitu. Tapi dipikir-pikir kalau kita ke villa terus kan modalnya lumayan. Boros ya. Pak, mana keluarga kayak gitu kan. Nah, iya juga Biaya kalau udah Produknya berat ya. iya, kalau udah penghasilannya lumayan ya taruhlah ya kita Iya. bisa fokus jalan-jalan gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, oh kayaknya ini deh, mutusin yang dimasak-masak aja Iya, iya. gitu. Aku sih suka yang masak-masak sih, Bu Cici. Nah, masaknya itu yang nggak berat menurut aku kan, kayak dessert, terus buat es, buat puding kayak gitu. Jadi kan lebih simple kayak gitu. Nah, sekali satu naikin yang bikin es, nah itu alhamdulillah lebih naik. Ya aku sih suka sih. Memang benar kalau kita memberikan YouTube yang bermanfaat untuk orang lain itu ya pasti ada aja gitu yang nonton gitu. Jadi kalau yang ku pelajari sih sebenarnya kayak gini sih. Kalau kata teman-teman yang sudah ya mungkin Bu Cici juga sudah duluan. Yang pertama tetap harus satu tema. Yang kedua, nah itu sesuai dengan hobi dan apa yang biasa kita lakukan aja sih. Kalau kayak aku kan ya yang kebiasaanku ya dunia kerja aja, yang dibahas apa, ngobrolin soal apa, sukanya ngomong. Terus ya akhirnya ya kayak gini gitu ya. Katanya gitu Pak. Intinya jadi diri sendiri. Kalau masukanku sih buat Bu Cici yang pertama kan sekarang dessert tuh. Terus nanti kayaknya lebih prospek kalau pempeknya itu deh. Mungkin buat pempek jenis apa kayak mah. Itu udah ada Pak. Belum Ada plan. di Kayaknya Bakal kutunggu tuh yang kayak gitu ya. Oke. aku bakal sharing tentang resep jualanku. Jadi aku Iya, iya. berbagi. Nggak apa-apa deh kalau yang penting kalau misalkan ada pun yang jualan pakai resepku ya alhamdulillah. Jadi bisa berbagi. Karena kalau masakan sih Bu Cici tetap tangan sih ya, tetap tangan. Misalnya aku dapat resepnya Bu Cici nih buat pempek, kayaknya tetap aja nggak itu tetap di tangannya ya. Artinya terus ya rezeki, ada satu quote of the day yang aku suka waktu itu dari salah satu narasumberku yang aku ajak ngobrol itu, katanya ya rezeki nggak bakal ketukar Pak, katanya mau gimana juga nggak bakal ketukar. Artinya semua sudah berjalan sebagaimana ceritanya. Oke, menarik ya teman-teman ya, Bu Cici ya. ini teman kuliah, terus Sempat jadi pekerja juga, sekarang jadi ibu rumah tangga, pengusaha juga, konten kreator juga. Nah harapanku ini nanti yang nonton video teman-teman bisa mengambil cerita inspirasinya nih dari Bu Cici nih, bahwa nggak terbatas oleh wanita, nggak terbatas oleh harus ikut suami, nggak terbatas harus ya nggak ngapa-ngapain di rumah. Artinya semua ada jalannya kalau kita mau bergerak. Sekali lagi ya teman-teman, semua itu ada jalannya kalau teman-teman mau bergerak. Kalau diem aja terus cuman mikir nggak ada eksekusi ya nggak jadi ya Bu Cici ya gitu ya. Intinya jadi IRT yang produktif. iya. Harus jadi ibu rumah tangga yang produktif. Buat ibu-ibu di rumah ya, tolong jadi ibu rumah tangga yang produktif. Oke, Cici, yang terakhir sebelum kita close, Bu Cici kasih kayak yang lain sih narasumberku, kasih quote of the day-nya untuk hari ini apa? Aduh, berat ini. Apa ya itu tadi sih mungkin jadilah ibu rumah tangga itu tapi yang bermanfaat dan produktif. Jadi walaupun kita cuma menjadi ibu rumah tangga yang di rumah aja tetap bisa menghasilkan uang kayak gitu. Amin. Jika hobinya suka masak, coba menjadi usaha kuliner. Jika hobinya jadi content creator, coba kita ngedit jadi content creator. Pokoknya apa aja istilahnya. Apa aja yang produktif ya. Ibu rumah tangga itu rentan stres Pak. Kalau kita nggak ada kegiatan di rumah, jadiin itulah cuan. harus cari Cuan ya. Oke Bu Cici, terima kasih waktunya siang hari ini. salam untuk keluarga. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat.
studinya Suami bisa Ya, segera Kak Nanda. kelar. Bu Cici bisnisnya semakin sukses. Nanti tolong dikirimin saya link Shopee untuk bisnis empek-empeknya, terus link channel YouTube-nya saya sudah punya sih. Nanti saya tampilin di situ sama mungkin sampel-sampel produknya ya. Ya. Oke, makasih Bu Cici waktu. Nah, makasih, dadah. Terima kasih teman-teman. Bantu subscriber juga ya. Iya. Bantu subscribe. Oke, sebelum di close, coba di dulu apa? Call for subscribe. Oke. Nah, oke teman-teman, bantu subscribe juga channel aku, namanya LCRC. Isi channelnya itu tentang masak-masak dessert dan lain-lain. Oke, di subscribe ya teman-teman channelnya Bu Cici. Oke, thank you sekali lagi Bu Cici. Terima kasih. Assalamualaikum, dadah.